hormat disilakan sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu, khusus pada Bapak Pembina, penceramah, dan juga pendamping saya, alhamdulillah. Saya sebenarnya terus terang sepertinya saya belum bisa konsentrasi karena saya masih sedih ya. Jadi baiklah, mungkin di sini saya mau menjelaskan sedikit kesan-kesan beliau almarhum Guru Ta itu yang tidak bisa saya lupakan. Mungkin bahasanya seumur hidup saya mungkin saya tidak lupakan karena beliaulah sampai saya bisa mengenal bagaimana sebenarnya DDI yang sebenarnya dalam hal ini, dan juga sekaligus suami saya, pendamping saya yang juga sebagai guru saya yang terlahir dari DDI. Tetapi beliau Guru Tak sangat terkesan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya petik dari beliau. Yang paling berkesan sama saya adalah yang saya tahu sosok Guru Tak Alwi ini, mohon maaf, sekalipun banyak dari orang DDI yang saya kenal, yang saya tahu beliau ini sangat lain, orangnya sangat ikhlas, itu yang saya tahu, dan beliau betul-betul mau berkorban untuk DDI, itu yang saya tahu sekali. Dan saya juga merasa beliau mempercayakan kepada saya, inilah yang saya jaga, dan saya tidak mau mengecewakan beliau karena pada akhir hayatnya 1 minggu yang saya paling ingat sekali sebelum kepergiannya sudah decet sama saya, Ibu, bagaimana kegiatan majelis taklim? Di sini kebetulan ada Bapak Pembina kita, Dewan Pembina kita, Bapak Dr. Haji Ilham Arif Sirajuddin, yang selalu berpasangan dengan beliau. Dan beliau selalu mengatakan kalau ada apa-apa nanti minta arahan atau motivasi daripada Pak Ilham yang waktu itu masih jadi wali kota. Dan saya memang selalu mengatakan bahwa DDI ini berkembang, majelis taklim ini berkembang adalah berkat motivasi dan dukungan dari beliau semasa beliau menjadi wali kota, dan mudah-mudahan nanti sebentar kalau beliau juga akan duduk sebagai pemangku jabatan yang diberikan kepercayaan atau amanah oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya majelis taklim, maka saya yakin dan percaya bahwa beliau tidak akan meninggalkan DDI, khususnya majelis taklim. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Saya kalau mau bercerita, beliaulah itu yang memberi harapan kepada saya dan membuat gagasan kepada saya. Mulai dari majelis taklim kelurahan, namanya majelis taklim Assalam DDI, Kelurahan Mapala. 2 tahun sudah itu muncul terbit lagi SK-nya untuk majelis taklim Assalam DDI Kecamatan Tamalate, itu riwayatnya. Sesudah itu diterbitkan lagi SK-nya untuk majelis taklim Kota Makassar DDI. Saya dengan Andi Ombong dan Ibu Haji Mursida yang dalam hal ini bahu-membahu bagaimana kita mengembangkan ini majelis taklim ke depan. Dan saya berjanji sisa-sisa umur saya, semasa hidup saya tidak akan mengecewakan beliau, karena itulah harapan beliau kepada saya. Dia katakan, Bu, jangan lepas itu, jangan tinggalkan majelis taklim, Ibu, majelis taklim DDI. Kita ini berjuang sama-sama bagaimana
membesarkan DDI dan memperkenalkan DDI di seluruh Indonesia. Saya ingat terus karena ada suami saya juga selalu mendampingi saya dan mengajarkan kepada saya. Dan banyak sekali tidak bisa saya kalau saya mau cerita terlalu panjang dan terlalu lama. Sebab saya katakan pendirian Majelis Taklim DDI ini adalah hasil gagasan dari beliau kepada saya dan dibantu oleh Dewan Pembina Pak Ilham yang ada. Jadi saya kira tidak ada yang bisa saya ungkapkan, tapi saya masih sedih. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan, dan insya Allah saya berharap saya akan bergerak terus membangun majelis taklim karena itu harapan Gurutta. Mudah-mudahan Gurutta ini tenang di alam sana dan kita semua ini yang mengurus majelis taklim akan berkumpul bersama-sama di yaumil akhir. Itulah saya kira harapan saya dalam hal ini. Dan saya juga bercita-cita mudah-mudahan dengan ridha Allah saya akan membuat buku tentang pendirian Majelis Taklim DDI. Nah, saya akan minta arahan-arahan daripada para pembina. Nah, saya akan membuat bukunya untuk mengenang beliau karena banyak jasanya kepada saya, tidak bisa saya hitung. Saya kira itulah berkali yang saya sampaikan. Terima kasih dan juga kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir, khususnya dari pembina DDI, kepada Pak Nas, terima kasih sudah menjembatani kegiatan-kegiatan Majelis Taklim. Insya Allah ke depan kita akan makin sukses dengan membangun Majelis Taklim DDI. Terima kasih. Saya kira itulah penyampaian dari saya. Sekedar mudah-mudahan beliau aman dengan ini. Kita semua akan sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek kurang. Baik Bapak Ibu jemaah Tasya yang sangat hormati, sebelum acara dimulai, kami mengajak Bapak dan Ibu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu hadirin jemaah Tasya yang kami hormati, agar HP, handphone, sementara waktu semua berada pada posisi silent atau nada getar, KB bisa digetarkan saja atau di silent saja untuk HP-nya Bapak dan Ibu sebelum acara dimulai. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka cita yang mendalam bagi keluarga besar STAI DKI Makassar, keluarga besar PPDI Sulawesi Selatan atas wafatnya guru kita, panutan kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, kolega kita, Andri Gurutta Kepenangan sekali kali Al-Mawar almarhum merupakan ketua kebiasaan PAI DKI Makassar. Bapak Ibu hadirin jemaah takziah yang kami hormati, alhamdulillah dan kata yang patut kita ucapkan selain rasa dan puji syukur betapa dia oleh karena pada malam ini kita masih berikan nikmat berupa kesehatan dan kesehatan
sehingga kita dapat hadir dan bertemu di tempat ini, hadir secara virtual. Beberapa teman-teman, kerabat dan kami orang saudara kita yang ikut secara virtual atau via Zoom dan secara online dalam rangka untuk mengikuti acara taksih malam kedua atas wafatnya almarhum yang menerima segala amal kebaikannya, kehilapan dan salahnya diampuni dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Beliau dilahirkan di Bone pada tanggal 27 Juli 1957. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pada pukul 6 juta pada usia 66 tahun 1 bulan 8 hari di Rumah Sakit Labuan Bajo, Makassar. Almarhum telah meninggalkan 2 orang putra dan putri yang tercinta. Yang pertama Adinda Wijaya Ranwi SPD MPD, yang kedua Andi Muhammad Saleh SOC, juga istri tercinta Ibu Detanda Haja Andi Usiani, juga telah meninggalkan cucu-cucu tercinta, saudara, para santri, serta anak-anak yang non biologisnya. Bapak Ibu jemaat takziah yang sama kami hormati, mari kita sama-sama membuka acara takziah pada malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaat takziah yang sama kami hormati, selanjutnya untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada malam ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Nasional Muhammad Tasrif Saleh MPD kepada beliau dengan hormat diizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkanlah kami mewakili keluarga besar almarhum Andre Guruta Majelis Syekh Al-Amin Muhammad PD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan ucapan turut berbela-sungkawa melalui karangan bunga. Yang pertama dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Hasan Budiman, Imam. Selanjutnya dari kedua pengurus Yayasan Wakaf Bumi Makassar, kedua PW DPD Sulawesi Selatan, ada ucapan dari Rektor Umi Makassar, dari pengurus wilayah Permata Provinsi Sulawesi Selatan, juga dari pengurus pusat Ummahat DDI, kerabat dan hamdulillah lembaga serta ormas yang kami tidak sebutkan satu persatu karena ya diucapkan. Begitu juga dan ucapan di Sungkawa baik melalui Facebook juga mendapat disebut secukupnya tenaga almarhum Andre Guruta Putra Kiai Haji Amin Muhammad serta melalui Instagram yang lain-lain dari Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Asia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan perwakilan dari keluarga almarhum dilanjutkan dengan testimoni yang disampaikan oleh Bapak Dr. Isdur Kaki Ilham Arif Surajul. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua dan mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus sebelum kita pada malam yang hormat di Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Majelis Takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad yang insya Allah akan membawa hikmah takziah malam hari ini dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang diberikan pada kita sekalian sehingga hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk datang di tempat ini dan sekaligus memberikan hiburan bagi keluarga yang ditinggal oleh Pak Kiai guru kita, sehingga malam hari ini malam takziah yang pertama. Yang kedua kita bisa hadir, dan oleh karena itu saya kira ini adalah merupakan suatu kesyukuran bagi kami keluarga. Saya sendiri mewakili keluarga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Yang kedua, kalau kita mau meriwayat perjalanan, ya, saya mengenal Pak Kiai ini sudah lebih juga 30 tahun semenjak di Golkar, semenjak dia menjadi anggota DPR di Golkar, kami sama-sama di Golkar, dan disitulah interaksi kami banyak. Kemudian ketika kami menjadi wali kota, beliau salah satu orang yang sangat banyak memberikan masukan terhadap apa yang harus kami lakukan, seperti yang disampaikan juga Ibu Muli tadi. Salah satunya bagaimana menggagas dan mengembangkan Majelis Taklim Permata Assalam, ya, sehingga beliau banyak sekali menginspirasi. Saya kira kalaupun
kita merasa kehilangan terhadap kepergian almarhum, saya kira adalah sesuatu yang sangat mendalam bagi kita, karena pergaulan beliau itu saya tahu betul sangat banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada kelompok. Saya waktu di Golkar, bagaimana saya Ketua Golkar Makassar, dia adalah salah seorang yang sangat banyak memberikan pikiran-pikirannya, bagaimana mencoba melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok, pengajian dan lain sebagainya. Dan itulah kesan yang saya kira saya tidak bisa lupakan, sehingga ketika kami diberi amanah oleh beliau selaku Ketua Dewan Pembina DDI Permata, saya mengatakan kalau KPKI bersama-sama, insya Allah saya akan selalu ada. Yang jadi bersoal sekarang ini, beliau tidak ada. Beliau ada, apakah saya masih tetap juga bersama? Oh, lanjut. Insya Allah. Artinya begini, apa yang disampaikan tadi Ibu ini adalah sesuatu yang terus kita perlu pikirkan dan kembangkan. Bagaimana ide, gagasan, pikiran beliau ya yang diberikan diamanah kepada kita jangan sampai terputus. Insya Allah saya pun akan selalu siap setia untuk bersama-sama dengan baik itu binaan DDI yang lain maupun lebih khusus kepada Majelis Permata. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan. Kita doakan beliau semoga senantiasa mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni segala dosa dan kesalahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih karena kami sampaikan atas nama keluarga. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kebaikan Ibu untuk hadir di malam hari ini memberikan bagi keluarga kami, mudah-mudahan akan mendapat balasan warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih geser terus. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Andre Geta Ki Haji Ali Nawawi, para tokoh yang kita muliakan, Bapak Dr. Haji Ilham Arif Sirajuddin sebagai pembina Majelis Ta'lim Permata DDI dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga dengan kepergian almarhum kita mendapat kasih sayang Allah. Seperti ayat yang dibacakan tadi, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Bahkan bukan hanya rahmat dari Allah, tapi juga Allah berselawat kepada kita. Bagaimana caranya? Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini namanya kalimatul istirja'. Kalau bahasa Bugisnya ivalesui laur wangi. Kalau bahasa Makassarnya nipamoterangi mairi karanya. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah, meninggal keluarganya, hanyut, barangnya diambil banjir, tidak lolos itulah namanya takziah. Takziah itu turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga. Itu namanya takziah. Kalau turut merasakan suka, di situ ada senyum, ada tawa, ada gembira, namanya tahniah. Misalnya ada walimah, kita datang. Ada akikah, kita datang. Ada wisuda, kita datang. Maka kedatangan kita itu namanya tahniah. Turut merasakan suka dan gembira orang lain. Kalau kita hadir acara seperti ini, tambah gembira orang. Dan Nabi itu kalau diundang acara-acara seperti ini, Nabi selalu usahakan datang. Tapi kalau tidak diundang, Nabi tidak tahu tidak datang. Jadi kalau tidak diundang ke akikah, apalagi walimah, jangan kita datang. Nanti ada tamu tidak diundang. Tapi beda dengan takziah. Takziah itu diundang atau tidak diundang, sangat dianjurkan untuk kita hadir. Asal magai. Nabi yang menyatakan, man azza akhahu muslim. Siapa yang bertakziah, nah, seperti sekarang ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Biasa dilihat gunung Uhud. Di mana itu gunung Uhud? Dekatnya Gunung Bakarai. Ya,
Di mana? Di Mekah atau di Madinah? Ya, di Madinah. Besar itu satu kampung. Jadi orang yang rajin bertakziah nanti di akhirat dia punya tambang. Tiba-tiba nanti di akhirat, kenapa bisa banyak tambangnya? Dan tambang emas. Besar sekali tambangnya. Ini eho, bisa jangan? Cek. Sampai di mana tadi ini? Oh, tambang ya, tambang. Ternyata punya banyak tambang. Oh, diperlihatkan ini karena rajin bertakziah. Di situ ada ibu-ibu majelis taklim Permata DDI. Anggotanya Guru Tak Haji Alwi Nawawi. Jadi Pak Ilham tadi, jangan Ki mundur. Maju terus. Ya, masalah ini amanahnya beliau. Amanahnya beliau. Bahkan lebih keras lagi perjuangan. Ya, kenapa? Kalau waktunya beliau hidup, kalau jarak 5 km sudah tidak kelihatan apa yang dikerja. Apa kita tidak Pak Haji Alwi sudah tidak tahu apa yang kerja sahabatnya Pak Ilham. Tapi sekarang Pak, matanya Pak Guru Tak Haji Alwi Nawawi, dimanapun kita berada, nah dia semua. Jadi tambah kencang ini, wah. Oh, dia lihat, wah, Pak sahabat saya Pak Ilham Arif Sirajuddin tambah kencang. Dia jaga Permata DDI, maka tambah gembira. Nah, inilah persaudaraan ke-DDI namanya. Ukhuwah ad-dariyah. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti kemudian di akhir-akhirat semua itu orang dipanggil sesuai dengan imamnya, sesuai dengan pimpinannya. Tentu kita tahu semua siapa pimpinannya DDI. Nah, Guru Tambo Dalle. Jadi nanti di akhirat kalau malaikat bilang mana Guru Tambo Dalle, maka datanglah Guru Tambo Dalle. Mana semua pengikutnya? Datanglah semua ibu majelis taklim. Jadi ada di situ di dalamnya ada Pak Ilham Arif Sirajuddin dan Guru Ta'lim Nawawi. Jadi jelas ini Pak, jelas ini klubnya, ya jelas. Dan silsilah keagamaan, sanad keilmuan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Guru Tambo Dalle itu jelas. Jadi kita beragama sekarang ini itu versi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Guru Tambo Dalle. Jadi sekalipun kita telah berpulang tetap kita menjadi tambah semangat lagi untuk menjadi DDI. Ya. Yang kebilang DDI Degagado Inendona. Darud Da'wah wal Irsyad. Ya. Inilah kita hari ini Bapak Ibu sekalian Makassar atau versi Bugis. Agak beda dengan versi Arab. Ya mix, campur gitu. Karena memang orang Bugis Makassar suka kasih campur-campur. Ya kalau di Arab takziahnya itu satu saja model. Ada yang mengaji, tidak ada ceramah. Jadi sampai 1-2 jam mengaji terus. Setelah mendengarkan mengaji pulang.
Tapi kita di Indonesia ini, di Makassar ini, ada tadi mengaji 10 menit. Sudah 10 menit ada sambutannya Pak Ilham. Sudah sambutan ada lagi ceramah. Kenapa? Karena kalau mengaji terus 1 jam, ya mungkin lari tas satu-satu gitu. Karena yang mengaji orang Jeneponto, orang apa gitu? Orang Bima. Yang dibaca bahasa Arab, yang mendengarkan orang Sidendre, orang Jeneponto. Jadi perlu sedikit dijelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Itulah modelnya takziah yang kita lakukan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya Guru Alwi Nawawi ini sekarang berada di alam barzah. Alam barzah itu alam yang tidak ada sekat. Kalau biasa dibilang borderless. Sekarang kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita berada di alam dunia. Persis di tengah-tengah. 2 alam yang sudah kita lewati. Dan masih ada 2 alam yang akan kita lewati. Jadi alam dunia itu persis di tengah-tengah. Ibaratnya burung 2 sayapnya terbang sekarang. Alam arwah kita sudah lewati. Lalu pindah ke alam rahim, di mana kita berada 9 bulan di dalamnya. Lalu setelah kita keluar dari alam rahim, kita sekarang berada di alam syahada, alam dunia. Lalu kemudian Guru Alwi Nawawi sekarang berada di alam barzah, alam penantian. Yang Nabi Adam masih ada sekarang di alam barzah. Berapa lama di situ? Sampai hari kiamat. Cukup lama juga. Begitu lamanya di alam barzah. Sampai-sampai juga biasa ada orang salah tekad, salah akidah. Biasa sering kita dengarkan kalau ada orang mati, yang protokolnya itu saya tidak tahu protokol di sini tidak barangkali. Apa dia bilang? Mari kita mengantar almarhum atau almarhumah ke tempat istirahatnya yang biasa dibilang toh. Ya. Tidak lagi ya, tidak. Kalau pernah kita bilang begitu syahadat malam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa? Karena orang yang bilang seperti itu berarti tidak percaya hari akhirat. Sementara percaya hari akhirat, hari setelah alam barzah itu adalah rukun iman. Kalau tidak percaya kepada akhirat, berarti tidak percaya kepada rukun iman. Kalau tidak percaya kepada rukun iman, berarti hanya berKTP Islam, bukan Islam orangnya. Nah, ini bahayanya. Bahayanya ini. Itulah alam akhirat. Dan semua alam itu yang kita lewati hidup. Cuma beda hidangannya. Kita waktu 9 bulan di alam rahim. Hidup tidak? Hidup tidak? Bu, hidup. Hidup. Apa hidup? Apa ibu makan? Makan. Bagaimana caranya makan? Botok itu anunya di dalam anunya ibu. Kalau kita makan perak juga. Hidup dan makan, tapi cara makannya beda dengan kita yang hidup sekarang di dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, kita makan toh? Karena kalau tidak makan mati. Nah sekarang orang yang sudah meninggalkan dunia ini lalu pindah ke alam barzah, apakah mereka hidup? Ada yang hidup, ada yang setengah hidup, ada yang setengah mati, ada yang macam-macam.
Nah sekarang kalau mereka hidup, apa hidangannya supaya mereka hidup? Coba bayangkan. Ah, ibu pintar. Memang tidak rugi masuk DDI. Karena kalau bukan DDI pasti susah nak jawab. Apa hidangannya? Selain doa dari kita semua, amal-amal yang pernah dilakukan, itulah makanannya orang mati di alam barzakh. Jadi amalannya pernah membangun sekolah, ada sekolah DDI-nya, pernah membangun masjid, pernah membangun madrasah, pernah membangun panti asuhan, pernah membantu orang, salatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Itulah amalan-amalan hidangan-hidangan orang yang ada di alam barzakh. Jadi kalau dihitung-hitung di sini lebih banyak makanannya nanti Pak Ilham. Karena banyak yang bantu sekolah, banyak yang bantu masjid, banyak. Ya. Guru almarhum ini luar biasa hidangannya sekarang dia tinggalkan. Ada lagi majelis taklim DDI, permata DDI-nya. Itulah semua menjadi amalan-amalan almarhum. Nah yang masalah adalah bagaimana orang yang pas-pasan hidangannya. Ya, dia tumpah seket, dia tumpah ya makutu, dia tumpah ngasih nih makutu nih mas sempaja mas seket toni agapi. Apa makanannya nanti dia bawa? Ya, cipuru dia. Itulah kenapa Nabi mengatakan kalau doanya orang yang mati, kita disuruh doa. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha. Memang jago permata DDI. Ya. Kenapa kita doakan begitu? Ya Allah, ampuni dosanya, kasih dia kesehatan. Berarti kan ada orang sakit di dalam kubur. Kenapa dia sakit? Tidak ada makanan yang dia bawa. Nah, dengan doa-doa yang kita kirimkan, itulah hidangan yang dinikmati oleh almarhumah. Makanya Nabi mengatakan, doa yang dikirimkan dari orang hidup, katobak, seperti tobak. Tobak itu artinya kapar. Jadi seperti parcel yang dia dinikmati ketika ada orang yang mendoakan orang yang mati itu. Ya, itulah kenapa kita setiap lewat kuburan atau berziarah ke kuburan, Nabi mengatakan ya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kau masuk di sampingnya itu Masjid Nabawi apa namanya? Kuburan apa namanya? Nah, kuburan Baqi. Wahai Aisyah, kalau kau masuk Baqi, kau baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Atau paling pendek saja, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sekarang pertanyaannya, kita memberi salam dan kita mendoakan mereka. Apakah salam kita itu dijawab? Assalamualaikum. Kalau masuk di rumah, kalau ada orang di dalam, dia dengar pasti dia bilang, Waalaikumsalam, tamak Indo Haji. Ya, nah sekarang kita beri salam sama orang kubur. Assalamualaikum ya halal kubur. Sekarang kalau kita beri salam, dijawab enggak salam itu? Dijawab mungkin. Ya, pasti dijawab. Cuma kita tidak dengar jawabannya. Kenapa? Karena rahmatnya Allah kepada orang yang hidup. Ya, ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kau tidak bisa dengarkan orang yang ada di dalam kuburan.
Innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa dengarkan orang mati dalam kubur. Bayangkan kalau kita dengarkan itu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Ngapa tumai? Naya kamu lari kita semua, tidak ada yang bisa. Ya. Jadi berziarah ke kuburan itu sunnah hukumnya. Ada dalilnya, baik laki-laki maupun perempuan. Hampir setiap Jumat, Fatimah Az-Zahra meminta izin kepada Nabi untuk menziarahi paman Rasulullah Sayyidina Hamzah di Uhud. Hampir setiap Jumat. Ya. Jadi ada lagi hadis mengatakan man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana barran lahu atau kama qala Rasul. Siapa yang menziarahi orang tuanya di kuburan, maka itu sebagai bukti kebaikan anak kepada orang tuanya. Ya, Nabi itu kalau ziarah kubur sunnahnya tengah malam sendirian, jam 2, jam 3. Kalau sudah sholat jam 2, jam 3 pergi ziarah kubur sendirian, tidak ada yang temani. Itu sunnahnya. Siapa mau mengikuti sunnah Nabi di sini? Kalau ada yang mau mengikuti sunnah Nabi, pergi ziarah kubur sendirian. Itu sunnahnya. Ya. Tapi susah. Jangankan malam, siang pun kita tidak pernah pergi. Kapan pergi? Bahwa sebelum puasa pergi dulu kuburan. Pergi lagi kuburan. Itu budaya. Tidak ada hadisnya itu. Tidak ada hadisnya. Tapi budaya ini luar biasa bagusnya. Coba kalau tidak ada budaya itu, tidak ada yang pergi kuburannya orang tuanya pergi di situ berdoa. Padahal menziarahi kuburan, kata Rasul, "Dzakirukumul maut," mengingatkan kalian tentang kematian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita yang telah memberi dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman nanti akan dipersatukan di alam barzakh sampai di akhir. Orang yang beriman. Jadi insya Allah guru Ta'lim Nawawi ini sudah ketemu guru tambahan. Ya, sudah ketemu dengan para ulama-ulama yang mempersatukan, bukan kekerabatan, bukan karena keluarga. Ya, apalagi kalau keluarga yang alam keabadian. Jadi kalau ada yang berkata, saya akan bersama kamu, wahai kekasihku, sampai kematian maut yang memisahkan kita. Ada yang bilang begitu? Hah? Ibu? Ya, bilang lagi, ulang. Ya, oh Bapak Nah, begitu cintaku kepadamu, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu sampai kematian yang memisahkan kita. Asik. Ya. Tapi salah, tidak cocok itu menurut agama, tidak cocok. Apa yang cocok? Justru kematianlah yang akan mempertemukan kita di alam keabadian. Nah, itu benar. Bagaimana caranya? Sama-sama kita masuk DDI. Ya. Iya. Jadi kalau hanya ibu-ibu yang masuk DDI, tidak masuk bapaknya, berarti ibu tidak cinta kepada bapak. Kalau ada ibu-ibu
Yang masuk DDI, tidak ada kasih masuk anaknya DDI, berarti ibu tidak cinta kepada anaknya. Karena agamalah yang mempersatukan kita. Ya, jadi bukan mesti masuk DDI, harus sekolah di DDI. Bagaimana caranya anak itu diajarkan salat? Nah, itu namanya ber-DDI. Bagaimana anak itu diajarkan mengaji? Itu namanya ber-DDI. Bagaimana diajarkan anak-anak kita itu berbuat baik kepada orang? Itu namanya ber-DDI. Kalau ibu perintahkan anak kita salat, berarti kita cinta anak kita sampai akhir. Tapi kalau ibu biarkan anak-anak kita main game, dia sembahyang, tidak sembahyang, berarti ibu hanya cinta anaknya 20 tahun, 30 tahun saja. Tidak sampai cintanya dibawa ke akhirat. Mudah-mudahan kita bersama-sama di akhirat, di dunia kita bersaudara, dan di akhirat kita bersaudara seiman. Mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Andre Guruta. Semoga dengan Al-Fatihah ini Andre Guruta menikmatinya di alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalj wa naqqihi kama yunqqa thawbul abyad minan danas. Allahumma taqabbal hasanatihi wa tajawaz an sayyiatihi. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa ta'ala irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya kepada anak-anak kami, Ananda dari almarhum ini, mulai putra maupun putri, terutama ya murid-murid yang ada di sini, yang mondok di rumah almarhum di sini. Mari kita bersama-sama mengaminkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ما نقيت الشر والابيض من النار واقله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من وقه فتنه القبر وعذاب النار. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه وجاف الارض عن جنبه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Terima kasih. Banyak maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam ketiga, malam terakhir, insya Allah yang akan menyampaikan ceramah takziah besok adalah Profesor Dr. Haji Sarifuddin Monde MAG. Kembali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jemaah takziah yang kami hormati, kembali kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir malam terakhir, malam ketiga takziah. Yang akan menyampaikan ceramah besok adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sarifuddin Monde MAG. Terima kasih.